Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Fahri Abdillah ingin mempresentasikan tugas mata kuliah masalah dan kebijakan pembangunan mengenai deindustrialisasi sebagai ancaman strategi triple track pembangunan di Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung saja ke materi. Di sini pengertian deindustrialisasi secara umum adalah penurunan output sektor manufaktur ataupun industri dalam sumbangsi terhadap pendapatan nasional dan penurunan pangsa pasar pekerja sektor manufaktur atau industri terhadap total pekerja. Kemudian strategi triple track di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni strategi pro pembangunan, pro pekerja, dan pro pembangunan miskin. Pada tahun 1969 sampai 1999, peran sektor industri sangat strategis, yang mana membawa perubahan yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian yang ada di Indonesia. Pada tahun tersebut, pembangunan sektor industri sangat diperhatikan, dikarenakan dapat mendongkrak pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia dengan nilai tambahnya, lapangan kerjanya, dan nilai ekspor. Namun, pada saat ini di tahun 2000-an, yakni pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mengalami titik balik, yang mana dulu kecenderungan yang terus meningkat, sekarang kecenderungan di sektor industri menurun. Apalagi di sektor industri manufaktur, di mana industri manufaktur ini mengalami penurunan yang sangat drastis, yang akan berdampak pada sumbangsi penyerapan tenaga kerja, nilai tambah, dan penambahan devisa, dan peningkatan PDB yang akan mengalami penurunan. Fenomena deindustrialisasi ini sangat besar, di mana hal tersebut ditandai dengan menurunnya kontribusi industri di Indonesia, bidang manufaktur terhadap nilai tambah, lapangan pekerjaan, ekspor, serta kontribusi terhadap pertumbuhan PDB. Deindustrialisasi di Indonesia disebabkan karena tingkat ekspor bahan mentah meningkat jika dibandingkan produk olahan. Barang impor yang masuk ke Indonesia sangat banyak, dan dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan lambat. Hal tersebut membuat pengentasan pengangguran di Indonesia sangat berat dan jelas menjadi ancaman serius bagi pemerintah. Dalam pembangunan Indonesia, sektor industri sudah tidak dianggap sebagai sektor unggulan, sehingga jika tidak ditangani dengan serius akan menjadi ancaman dan akan berdampak negatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian sekarang masuk ciri deindustrialisasi. Di sini terdapat tabel kondisi jumlah unit industri, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan industri, serta pertumbuhan PDB pada tahun 2006 sampai 2010. Dalam tabel jumlah unit industri pada tahun 2006 mencapai 29.468, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 27.998, yang kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi 25.694, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan yang sedikit sehingga menjadi 25.077. Pada jumlah tenaga kerja pun demikian mengalami penurunan pada tahun 2006 sampai 2009. Pertumbuhan industri di sini pada tahun 2006 sebesar 4,6, yang kemudian meningkat pada tahun 2007 tetapi tidak signifikan sebesar 4,7, yang kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga menjadi 3,7, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi 2,2, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 4,5. Sedangkan pertumbuhan PDB pada tahun 2006
sebesar 5,5, yang kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 6,3, dan pada 2008 menurun menjadi 6,0, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi 4,6, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 6,1. Sini sumber BPS 2010. Di sini terdapat faktor penyebab deindustrialisasi sebagai ancaman pembangunan di Indonesia. Ada dua faktor penyebab, yang pertama eksternal dan yang kedua internal. Dari eksternal, deindustrialisasi di Indonesia secara eksternal disebabkan karena krisis global yang mengakibatkan daya serap produk ekspor Indonesia ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa mengalami penurunan yang signifikan. Sementara pangsa pasar dari industri Cina makin memperburuk pasar domestik Indonesia yang banyak masuk di negara Indonesia ini. Kemudian untuk faktor internal ada 3. Yang pertama, sumber daya manusia di sektor industri memiliki kualitas keterampilan yang rendah. Kemudian menyebabkan tingkat produktivitas mengalami penurunan yang akan berdampak pada daya saing industri yang rendah. Kemudian yang kedua, pada tahun 2005, kebijakan pemerintah Indonesia yang cenderung kontradiksi, mulai dari kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, yang berdampak sangat luas seperti mengindikasikan rendahnya tingkat investasi sektor real dan pembangunan infrastruktur rendah, sehingga hal tersebut menyebabkan utama adanya deindustrialisasi yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, tingginya kecenderungan impor. Nilai impor bahan antara intermediate, bahan baku, dan komponen untuk seluruh industri meningkat. Tingginya kandungan impor ini akan berakibat terhadap rentannya biaya produksi, terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan nilai tambah kecil yang mengalir pada perekonomian dalam negeri atau di Indonesia ini. Kemudian masuk pada solusi deindustrialisasi. Jadi solusi deindustrialisasi adalah kebijakan fiskal yang harus diadakan oleh pemerintah. Yang utama mengenai penetapan tarif ekspor yang rendah harus ditinggikan terhadap kualitas ekspor dari produk Indonesia itu sendiri. Dan kebijakan membatasi impor ataupun meningkatkan tarif impor terhadap produk-produk yang masuk ke dalam negeri agar tidak mematikan industri dalam negeri itu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa saran. Yang pertama, saran pemerintah diharapkan segera membuat berbagai program aktivitas untuk penyelamatan deindustrialisasi ini. Program yang harus segera dilaksanakan adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan. Karena dengan meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur ini akan menambah inovasi dalam industri. Kemudian yang kedua, yakni program pengembangan utama industri. Harus mengutamakan 3 sektor industri yang sudah mengalami keanjlokan yang cukup parah. Apabila ketiga sektor tersebut tidak diatasi, maka akan berdampak luas pada perekonomian yang ada di Indonesia. Ketiga sektor industri yang dimaksud adalah sektor industri tekstil, kemudian barang kulit dan alas kaki, sektor industri barang kayu dan hasil hutan, serta sektor industri logam dasar besi dan baja yang sedang mengalami keanjlokan yang cukup parah, sehingga ketiga sektor tersebut harus ditingkatkan terlebih dahulu.